Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa memulai pembelajaran setelah libur yang panjang. Mudah-mudahan dari hari ini sampai seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kemudahan, kelancaran dalam menimba ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalamnya, serta memudahkan kita untuk memahami setiap pelajaran dan juga mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayuhat tullab, a'azzani Allah wa iyyakum. Fi hadzal liqa insyaallah sanuwasil darsana wa huwa an-nahwu, wa kama araftu min ba'di tullab annakum qad wasaltum fi darsin nahwi fil mujallad ats-tsani indal bab al-i'rab al-muhalla. Tayyib, faqabla an nabda bid-dirasa tafaddalu antum taftahuna kutubakum an-nahwu al-wadih al-mujallad ats-tsani safha 35. Iftahu safhata 35. Al-i'rabul mahalli al-amthilah. Ini bab tentang i'rabul mahalli. Apa itu i'rabul mahalli? Nah, ini pelajaran baru untuk kita dalam permasalahan mengi'rab suatu kata pada kalimat. Ya, ada istilah baru namanya al-i'rabul mahalli. Al-amthilatu, contoh-contoh. Anta rajulun muhadzabun. Sa'attu haula'il masakina. Ataftu ala hadzal maridi. La tashrabannal ma'al kadira. Arju minkum jami'an an taqra'u hadhil amthilah thalatha marrat. Ustadz minta kepada seluruh siswa untuk membaca contoh-contoh ini minimal sebanyak 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Dibaca diulang-ulang karena membaca tulisan Arab itu sangat membantu kita dalam berbicara dengan bahasa Arab. Tayyib, na'ti ila tarjamah. Kita lanjut kepada penerjemahan. Anta rajulun muhadzab. Muhadzab bermakna bertata krama, sopan santun, atau berpendidik. Kamu adalah orang yang sopan atau berpendidik. Sa'atu, ma mana sa'atu? Sa'atu bermakna nasartu. Ana nasartu, saya menolong haula, mereka, al-masakina, orang-orang miskin. Ataftu ala, ya, ataftu ala ini adalah kata yang sudah satu paket. Ataf ada kata ala setelahnya, jadi nggak boleh dihilangkan kata alanya. Ataftu ala hadzal maridi. Ataftu ala, saya prihatin
kepada hadzal maridi, orang yang sakit ini. Bukan ini orang sakit ya. Perhatikan terjemahannya, orang yang sakit ini. La tashrabannal ma'al kadira. La tashrab. Dan diikuti dengan nun taukid. Artinya bukan hanya sekedar melarang, tapi ada penegasan di sana. Janganlah kamu, sungguh jangan kamu minum air al-kadir yang keruh. Insyaallah al-jumlah mafhumatun indana walaysat fiha kalimatun gharibah. Nati ilal bahath. Kita lanjut ke pembahasan. Kalimatu anta fil mithalil awal. Kata anta pada contoh pertama mubtadaun adalah mubtada. Walam tadhhar alaiha dhammatu. Namun tidak nampak padanya harokat dhammah. Li'annaha mabniyatun. Karena mubtadanya atau kalimat pertama tadi bentuknya mabni. Apa itu mabni? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Kata yang tidak berubah harokat terakhirnya. Walau anna isman mu'raban. Seandainya sebuah isim yang bentuknya mu'rab halla mahallaha, menduduki posisi kalimat atau kata tadi, lakana marfu'an bidhammah, tentulah isim yang mu'rab itu akan beri'rabkan rafa dengan tanda dhammah. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha, oleh karena itu dikatakan dalam mengi'rabkannya, dalam mengi'rabkan kalimat anta, innaha mabniyatun, ia adalah kata yang berbentuk mabni alal fathi, mabninya dengan fathah, fi mahalli raf'in, namun dia terletak pada posisi rafa. Baik, maksudnya bagaimana? Baik, ya maksudnya bagaimana dengan yang tadi? Baik, anta rojulun, afwan, ini pasti terbalik nih tuh. Bentar. Ya. Anta rojulun muhadzabun. Ya, lihat pada kata anta. Anta jika dii'rabkan maka dia i'rabnya adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa mubtada itu marfu harusnya. Dan di antara tanda marfu adanya harokat dhamma. Namun jika kita lihat pada kata anta di sini nggak ada harokat dhamma, justru dia berharokat fathah. Kok tidak dikasih dhamma saja sehingga bisa menjadi antu? Wahada khata. Kalau dirubah menjadi antu itu adalah kesalahan. Li'annahu yukhaliful qaidah, karena hal itu menyelisih kaidah. Kaidah apa? Bahwa anta itu adalah kata yang mabni. Apa itu mabni? Yang tidak berubah harokat terakhirnya. Mau dia di tengah, di awal, di tengah, di akhir, anta tetaplah berbunyi anta. Oleh karenanya dalam mengi'rabkan anta tidak bisa sama seperti mengi'rabkan kata mu'rab. Ya, apa itu mu'rab? Kata yang berubah-ubah harokat terakhirnya sesuai kedudukan dia. Sehingga bagaimana cara mengi'rabkan anta? Cara mengi'rabkan anta adalah anta domir raf'in munfasil mabni mabniyun mabni alal fathah,
Dari mana kita tahu kalau dia mabninya dengan fathah? Karena harokat dia diakhiri dengan fathah, makanya mabninya alal fathi. Baru kita tambahkan, ini dia pelajaran kita. Fi mahalli, namun dia terletak pada posisi rof'in, pada posisi rofa. Fi mahalli rof'in. Kenapa dia posisinya rofa? Karena posisi itu adalah posisinya fi mahalli rof'in mubtadaun. Ini dia cara mengi'rabkan kata anta pada kalimat anta rojulun muhadzabun. Baik, kita lanjutkan. Wa kalimatu haula'i fil misali tsani, dan kata haula ya, pada contoh kedua i'rabnya adalah maf'ulun bihi. Walam tazhar alaihal fathatu, tapi tidak nampak pada kata haula itu fathah. Karena bunyinya haula'i, bukan haula'a. Kenapa nggak nampak? Li'annaha mabniyatun. Karena kata haula itu bentuknya mabni. Walau anna isman mu'raban, seandainya ada sebuah kata yang mu'rab, kata benda yang mu'rab, halla mahallaha, menduduki posisinya haula, lakana mansuban, maka tentulah isim yang mu'rab itu akan berbentuk atau berkeadaan i'rab mansub bil fathati, dengan tanda fathah. Walidzalika yuqal, oleh karena itu dikatakan fi i'rabiha, dalam mengi'rabkan kata haula, innaha mabniyatun, kata haula itu berbentuk mabni alal kasri, dengan kasrah, fi mahalli nasbin, dalam posisi yang nasab. Bagaimana maksudnya? Baik, kita akan jelaskan. Ya, ini dia penjelasannya ya ikhwan. Sa'atu haula il masakin, aku menolong orang-orang yang miskin. Yang kita ingin i'rabkan adalah haula. Dalam kalimat ini, haula itu posisinya sebagai maf'ulun bihi. Saya menolong mereka. Mereka itu adalah objek, disebut dengan maf'ulun bihi dalam bahasa Arab. Nah, maf'ulun bihi itu sebagaimana yang kita telah ketahui, i'rabnya adalah mansub. Dan di antara tanda mansub adalah harokat fathah. Namun pada kata haula di sini tidak ada fathahnya. Justru yang kita lihat adalah harokat kasroh. Yaudah kalau gitu kita ganti jadi fathah aja. Jadi haula'a. Hadza khata'. Ini salah. Kenapa salah? Karena haula itu bukan mu'rab melainkan mabni. Lantas bagaimana cara mengi'rabkan haula? Cara mengi'rabkan haula ialah seperti ini. Haula. Ada yang tahu haula itu apa? Haula adalah ismul isyarati mabniun. Kira-kira mabninya dengan apa? Mabni alal kasri. Mabninya dengan kasroh. Dari mana kasrahnya didapat? Karena haula itu diakhiri dengan kasroh. Haula diakhiri dengan kasroh. Makanya kasri. Fi mahalli. Nah, ini dia pelajaran kita dalam masalah i'rab yang baru. Fi mahalli, dia terletak di posisi nasbin, posisi yang beri'rabkan nasab. Emang posisinya apa? Fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab, karena posisi itu adalah posisi untuk maf'ulun bihi. Nah, itu dia.
Ismul isyarati mabni alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu dia i'rab untuk kata haula dalam kalimat sa'atu haulail masakin. Baik, selanjutnya walihada sabab, oleh karena itu yuqalu fi i'rabi kalimati hadza, dikatakan juga dalam mengi'rabkan kata hadza fil misalis salis, pada contoh ketiga, innaha mabniyatun ala sukun. Kata hadza itu bentuknya mabni dengan sukun. Fi mahalli jarrin, namun dia terletak pada posisi jar, li'annaha karena ia masbuqah didahului biharfi jar dengan huruf jar. Wa fi i'rabil fi'il, dan juga dikatakan fi mahalli ada dalam mengi'rabkan fi'il. Jadi bukan cuma isim doang, tapi ya, wa fi i'rabil fi'il. Baik. Dalam mengi'rabkan fi'il. Nah, ini dijelaskan contohnya tashrabanna. Ya, fi misalil akhir. Kata tashrabanna pada contoh yang terakhir. Innahu mabniun alal fathi. Kata tashraban itu mabni dengan fathah. Fi mahalli jazmin, padahal dia terletak pada posisi jazm li binaihi. Ya. Dan dia menjadi mabni karena bentuknya. Li binaihi, karena bentuknya adalah fi'il mudhari, wa dukhuli la nahiyah alaihi, dan adanya la nahiyah pada kata tersebut. Baik, dengan contoh akan lebih jelas insyaallah. Ya, atoftu ala hadzal maridi. Saya kasihan atau prihatin kepada orang yang sakit ini. Yang ingin diirabkan adalah haza. Di sini kata haza itu kedudukannya sebagai atau i'rabnya adalah ismun majrur. Kenapa ismun majrur? Karena didahului oleh harfu jar ala. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui fi darsina al-madi, bahwa isim yang majrur itu berharokat kasroh. Harokatnya kasroh. Tapi di sini kita tidak melihat kasroh. Justru yang kita lihat adalah sukun. Sukun dari mana? Ini kan fathah. Bukan ya ikhwan. Kita lihat kata haza itu diakhiri oleh alif, bukan oleh zal. Dan alif di sini tidak ada harokat, dan karena tidak ada harokat maka itu menunjukkan sukun. Yaudah tambahin aja jadi hazai, haza khata. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena haza adalah isim yang mu'rab. Lantas bagaimana cara mengi'rabkannya? Ini dia cara mengi'rabkannya. Haza. Apa itu haza? Kita jabarkan dulu. Dalam mengi'rabkan isim mabni, kita jabarkan atau kita jelaskan dia itu kata seperti apa. Atau kita jelaskan haza itu jenisnya apa. Jenis kata yang mana. Haza adalah ismul isyarah. Hadza itu adalah ismul isyarah, dan yang namanya ismul isyarah itu mabni. Kita jabarkan tentang dia. Mabni dengan apa? Mabninya alas sukun. Dari mana dapat kata sukun ini?
karena haza diakhiri dengan alif dan alif tidak berharokat. Baru penjelasan kita fi mahalli. Fi mahalli, tapi haza ini ada pada posisi jar. Fi mahalli jarrin, ada pada posisi jar. Kenapa posisi jar? Karena posisi itu adalah posisinya ismun majrur, atau dia itu sebetulnya adalah isim yang majrur. Ini dia mengi'rabkan hadza pada kalimat ataftu ala hadzal maridi. Dengan kata lain ya ikhwan, isim yang mabni maka dia tidak berubah-ubah harokat terakhirnya. Mau dia terletak pada posisi rofa seperti mubtada, atau posisi nasab seperti maf'ulun bihi, atau pada posisi jar seperti isim majrur, bunyi harokat terakhirnya tetap sama. Bunyi harokat terakhirnya tetap sama, tidak berubah-ubah. Nah, dalam cara mengi'rabkannya itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab kita tadi, bahwa al-i'rabul mahalli itu bukan hanya i'rabul mahalli bukan hanya berlaku pada isim saja, tapi juga berlaku pada fiil, sebagaimana yang disebutkan dalam kata kerja yang ada di kitabun nahwu kita tadi. Bagaimana penjelasannya? Baik, ini dia. La tashrobannal ma'al kadiro. Jangan kamu minum air yang keruh. Yang kita ingin i'rabkan adalah tashrobanna. Tashrobanna ini adalah fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu adalah fi'il yang mu'rab, berubah-ubah harokat terakhirnya. Dan di sini posisi fi'il mudhari'nya majzum aslinya. Jazm. Aslinya majzum. Majzumun. Kenapa majzum? Karena ada la nahiyah. Ada la nahiyah. La yang artinya jangan. Fi'il mudhari kalau didahului la nahiyah, maka fi'il mudhari itu harusnya jazm atau majzum. Dan di antara tanda majzum adalah sukun. Sukun. Tapi kita lihat di sini, tasrob itu tidak sukun, melainkan fathah. Kenapa nggak kita rubah aja jadi sukun, biar lebih gampang? Tidak bisa, karena hal itu menyelisih kaidah. Kaidah apa? Kaidah mabni. Bagaimana itu penjelasan kaidah mabni pada fi'il mudhari? Nah, perlu kita pahami bahwa fi'il mudhari jika diikuti oleh nun taukid secara langsung tidak terpisah, maka fi'il mudhari yang tadinya mu'rab berubah menjadi mabni. Berubah menjadi mabni. Bagaimana cara mengi'rabkannya kalau begitu? Baik, kita akan bahas cara mengi'rabkannya. Tashrobanna. Tashrobanna adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala, mabni dengan apa? Mabni alal fathi.
Dapat dari mana harokat fathah? Ini dia, ba-nya. Karena fi'il mudorenya itu cuman dari ta sampai ba. Itu fi'il mudore. Sedangkan nunnya itu adalah nun taukid. Juga jelaskan kenapa tuh fi'il mudore bisa jadi mabni. Bukankah fi'il mudore itu mu'rab? Nah, kita jelaskan. Fi'lun mudore'un mabniun alal fathi litisalihi. Karena dia bersambung binunit taukid, dengan nun taukid. Dia bersambung dengan nun taukid. Nah, sudah sampai di sini nih posisi penjelasan kondisi fi'il mudhari'. Terus tentang i'rabnya bagaimana? Seperti yang sebelumnya. Fi mahalli. Tapi dia terletak pada posisi fi mahalli jazmin. Terletak pada posisi jazm karena aslinya dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Karena aslinya dia adalah fi'il mudhari' yang majzum. Itu dia. Yaitu dia penjelasannya ya ikhwan dari pembahasan yang ada di kitab kita. Mari kita kembali ke kitab. Al-qaidatu, kaidah. Idza waqa'at kalimatun mabniyah, jika kata yang berbentuk mabni terletak, waqa'at itu terletak, fi maudhi'in, pada tempat, min mawadhi'ir rafa, dari tempat-tempat rafa, au nasab, atau nasab, awil jar, atau tempat jar, awil jazm, atau jazm, la yataghayyaru akhiruha, maka harokat terakhir kata yang mabni itu tidak akan berubah. Mau dia di tempat atau posisi rofa, nasab, jar, atau jazm sekalipun, dia tidak akan berubah bunyinya. Wa yuqalu innaha, dan dikatakan dalam mengi'rabkannya, innaha, bahwa kata yang mabni itu fi mahalli raf'in, terletak pada tempat rofa, au nasbin, atau nasab, au jarrin, atau jar, au jazmin, atau jazm, ala hasabi, tergantung, maudhi'iha, posisi atau tempatnya, fil jumlah, dalam sebuah kalimat. Ayuhat tullab, insyaallah darsun al-yawm darsun sahlun muyassarun, wa fahimna hadha dars jayidan insyaallah, wa arju minkumul jami' an taqra hadha dars lil muraja'ah fi baitikum. Antum taqra'una minal amthilah wal bahath summa ila al-qaidah. Iqra'u hadhihi kullaha lianna hadhihi al-qira'ah tufiduna fi at-tahadduth wa takallum bil arabiyyah wa yumaris lisanuna bil arabiyyah, wa lihadza arju minkumul jami' an taqra hadha dars fi baitikum lil muraja'ah. Ustadz berharap kepada antum semua untuk membaca pelajaran ini sebagai murajaah di rumah. Baca dari contoh, pembahasan sampai kaidah. Karena dengan membaca akan membantu kita untuk terbiasa berbicara bahasa Arab serta membiasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat bahasa Arab. Baik, kita lanjut ke kitab kita.
Kita masuk ke pembahasan i'rab. Nah, yang tadi Ustadz jelaskan adalah i'rab ya, seperti yang pernah Ustadz pelajari. Sedangkan yang di kitab ini mungkin i'rabnya lebih ringkas dari yang Ustadz jelaskan. Silahkan kalian pilih mau i'rab seperti yang Ustadz jelaskan atau i'rab yang dijelaskan oleh kitab. Baik, kita akan baca. Tamrinun fil i'rabi, latihan dalam mengi'rab. Namuzajun, contoh. Hadara man sa'atnahu. Hadara man sa'atnahu. Orang yang kita tolong telah datang. Itu terjemahannya. Hadara fi'lun madin mabniun alal fathi. Man fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, ini lebih singkat nih. Langsung dijelaskan kalau dia itu fa'il tapi bentuknya mabni dengan sukun karena terletak pada posisi rafa'. Kalau seperti yang Ustadz jelaskan tadi, maka i'rabnya akan berbunyi seperti ini. Man ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu i'rab seperti yang Ustadz jelaskan di papan tulis tadi. Namun silakan kalian pilih mau seperti yang di papan tulis atau seperti yang di kitab pun sama saja. Sa'atnahu. Sa'atnahu i'rabnya adalah sa'ada fi'lun madin mabniun ala sukun. Wa na, nah itu kan ada na yang panjang ya. Dan na-nya fa'ilun mabniun ala sukun. Adalah fa'il yang mabni dengan sukun fi mahalli raf'in. Baik. Nah, ini kalau misalnya i'rabnya seperti yang Ustaz jelaskan di papan tulis tadi, maka bunyinya akan menjadi wana dan na-nya domirun raf'in muttasilun. Ustaz jabarin dulu dia itu apa? Dia adalah domir rafa muttasil mabniun ala sukun fi mahalli, dia terletak pada posisi rafa fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu i'rab yang Ustadz jelaskan. Boleh yang mana saja boleh, karena kedua-duanya adalah i'rab yang benar. Tapi ya ikhwan, ke halaman berikutnya, ini masih dalam i'rab tadi, wal ha, dan ha-nya adalah maf'ulun bihi mabniun ala dhamm. Dia itu maf'ulun bihi, ha yang tadi ya, sa'atnahu itu kan ada hu ya, ada hu, itu disebut ha. Kalau di'irabkan disebutnya ha. Wal ha maf'ulun bihi mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Tapi kalau i'rab yang seperti Ustadz jelaskan di papan tulis tadi, maka bunyinya wal ha domiru nasbin muttasilun mabni ala apa? Mabniun ala dhammi. Karena tadi bunyinya sa'atnahu, makanya mabninya ala dhammi. Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tayyib ya ikhwan. Dan sebagai tugas untuk kalian dalam pelajaran ini, silahkan kalian kerjakan yang ba ini nih. Tugas yang ba. Apa itu tugas ba? A'ribil jumalal atiyata. Silahkan kalian i'rab kalimat berikut ini. Nomor 1, hadhihi wardatun jamilatun. Ini bunga yang indah. La tahtaqiranna ahadan. Jangan kamu anggap remeh seseorang. Syaribtud dawa'a. Saya minum obat alladzi wasafahu tabibu, yang diterangkan
dianjurkan oleh dokter. Tiga-tiganya Ustadz? Tidak perlu tiga-tiganya. Yang kalian i'rabkan cukup satu saja. Yang mana Ustadz? Cukup kalian i'rabkan nomor satu saja. Ya, nanti Ustadz akan buatkan tugas di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan di sana. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian selesai pembelajaran kita tentang al-i'rabul mahalli. I'rab yang mahalli. Nah, terakhir kesimpulan untuk pelajaran ini adalah bahwa i'rabul mahalli hanya berlaku pada kata yang berbentuk mabni, baik dia isim ataupun fiil. Adapun kata yang berbentuk mu'rab kagak ada i'rab mahallinya, nggak ada. Ya, sekali lagi, i'rab mahalli itu hanya berlaku pada isim mu'rab, hanya berlaku pada isim mabni, baik itu isim atau fiil. Sekali lagi Ustaz ulang, bahwa i'rabul mahalli berlaku pada kata yang bentuknya mabni, baik dia isim ataupun fiil. Alhamdulillah. Baik, karena waktunya masih ada, mari kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Ini dia ya ikhwan, bab yang berikutnya adalah al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru wa ahwalu i'rabihi. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Siapa yang tahu apa artinya mu'tal akhir? Mu'tal akhir adalah fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf illah, huruf penyakit. Apa aja huruf penyakit? Ada 3. Alif, ya, dan waw. Disingkat menjadi aywa. Wa ahwalu i'rabihi. Dan keadaan-keadaan i'rabnya. Jadi pembahasan kita di bab ini adalah tentang fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illah dan bagaimana bentuk i'rabnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita baca. Al-amthilatu yataghazzal gulamu akhshal barda limadha tansa wa'daka awaddu an yataghazzal gulamu yajibu an akhshal barda lan tansa wa'daka. Tayyib, na'tila tarjamah. Yatagodza itu bergizi atau mengkonsumsi gizi. Gulam, anak kecil. Akhshal barda, saya takut udara dingin. Akhsha itu akhaf. Barda bimakna udara dingin. Limadza tansa wa'daka, kenapa kamu lupa janjimu? Lalu yang sebelahnya awaddu, saya berharap an yataghazzal gulam, sama artinya seperti di barisan yang sebelah kiri tadi. Yajibu, wajib, harus, an akhshal barda, sama juga akhshal barda tadi sudah diterjemahkan. Lan tansa wa'daka, lan artinya tidak akan, tansa wa'daka, sehingga kalimat arti sempurnanya adalah kamu tidak akan lupa janjimu. Lanjut ke kelompok contoh yang kedua. Na'ti ila ta'ifatil amthilati thaniyati anta tadnu minal kabshi yasful jawwu ya'dul hisanu akhafu an tadnuwa minal kabshi yasurruni an yasfuwal jawwu
Lan ya'duwal hisanu. Ya. 456 yang ada di kiri dan 456 yang ada di kanan itu sama. Hanya ada penambahan sedikit. Hayya bina na'ti ila tarjamah. Anta kamu tadnu mendekat minal kabshi dari seekor domba. Yasful jawu. Jawu artinya udara. Yasfu itu jernih, sejuk, adem. Udaranya jernih. Ya'dul hisanu. Hisan kuda. Kuda itu berlari. Akhafu bimakna akhsha, saya takut. Anta dunua minal kabshi. Yasurruni artinya membuatku senang. Saya jadi senang. An yasfual jawu. Lan ya'duwal hisan. Lan artinya tidak akan. Kuda itu tidak akan berlari. Thumma na'ti ila ta'ifatil amthilati thalithah. Ashtahid ta'ama. Yajril ma'u. Ya'widh dhi'bu. Lan ashtahiyat ta'ama. Uhibbu an yajriyal ma'u. Lan ya'wiyadh dhi'bu. Na'ti ila tarjamatil amthilah. Ashtahi, saya pengen at-ta'am. Ya, saya pengen makanan. Yajril ma'u. Air itu lari. Tidak ya, air tidak berlari tapi mengalir. Ya'widh dhi'bu. Serigala itu menggonggong. Dhi'bu serigala, ya'wi menggonggong. Atau juga bisa melonglong. Lan ashtahiya ta'ama. Saya tidak akan ingin makanan. Uhibbu, saya ingin an yajriyal ma'u. Maaf, bukan saya ingin. Saya suka. Uhibbu, saya suka an yajriyal ma'u. Lan ya'wiya dhi'bu. Tadi lan sudah diterjemahkan. Summa na'ti ila ta'ifatil amthilatil akhirah. Lam yataghadzal gulamu. Lam akhshal barda. La tansa wa'daka. Ini sama terjemahannya dengan kelompok contoh yang pertama tadi. Cuma ada tambahan lam dan la. Lalu yang berikutnya, la tadanu minal kabshi. Lam yasful jawu. Lam ya'dul hisanu. Ini juga sama seperti kalimat contoh yang ada pada kelompok kedua tadi. Hanya bedanya ada tambahan la dan juga lam. Lalu yang paling terakhir, lam ashtahid ta'ama. Lam yajril ma'u. Lam ya'widh dhi'bu. Adapun yang terakhir ini sama seperti kelompok contoh yang ketiga. Hanya ada tambahan lam. Baik ya ikhwan, Ustadz minta kepada kalian semua untuk membaca contoh-contoh pada bab ini. Baca diulang-ulang, yang banyak baca. Alhamdulillah tadi sudah Ustadz contohkan cara membacanya. Tinggal kalian ulang-ulang. Terus baca diulang-ulang minimal 3 kali. Kalau bisa lebih banyak itu lebih baik. Karena lisan kita agar terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Itu sangat membantu sekali agar kita cepat mampu menguasai bahasa Arab. Baik. Kita lanjutkan. Al-bahthu. Pembahasan. Unzur ilal af'al al-mudhara'ati tis'ati fil qismil awwali. Lihatlah
kepada fiil-fiil mudhari yang berjumlah 9 pada kelompok pertama. Yang mana saja? Ya, yang mana saja? Baik, ini dia. Ini yang dimaksud. Ya, ini dia. Ini kan ada 9 ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini lihat. Yang ini. Itu ada 9. Baik, kita baca lagi. Tajiduha jami'an mu'tallatal akhir. Kamu mendapati semuanya fiil-fiil tadi itu berbentuk mu'tal akhir. As-salasatul ula, 3 yang pertama, minha dari fiil-fiil mudhari tadi, bil alif, huruf terakhirnya adalah alif. Baik, coba kita lihat. Nah, ini dia. Al-awwal, ats-tsani, ats-tsalis. Tiga-tiganya fiilnya itu diakhiri dengan huruf alif. Yataghadza diakhiri dengan alif layinah namanya, alif bengkok. Akhsha juga diakhiri dengan alif, dan tansa juga diakhiri dengan alif. Wasalasatu tsaniyatu bil wawi, dan fiil mudhari 3 yang kedua dan 3 fiil mudhari yang kedua itu dengan wawu, diakhiri dengan wawu. Ini bisa kita lihat. Ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Tadnu, yasfu, ya'du. Tiga-tiganya diakhiri dengan wawu. Wassalasatul akhiratu bil ya'i, dan 3 fiil mudhari yang terakhir diakhiri dengan ya. Baik, coba kita lihat. As-sabi, as-samin, at-tasi, ashtahi, yajri, ya'wi, itu diakhiri dengan ya. Nah, apa bedanya dengan nomor 1, 2, dan 3? Kok kalau nomor 1, 2, dan 3 bilangnya alif, kenapa 7, 8, 9 dibilangnya ya? Jawabannya adalah karena nomor 1, 2, dan 3 sebelum huruf terakhir itu harokatnya fathah. Makanya huruf terakhirnya dipanggil alif. Sedangkan nomor 7, 8, 9 sebelum huruf terakhir harokatnya kasroh. Makanya huruf terakhirnya dipanggil ya. Seperti itu ya ikhwan. Baik, kita lanjut ke kitab kita. Watajiduha jami'an mu'robatan, dan kamu mendapati semuanya itu berbentuk mu'rob, artinya huruf terakhirnya berubah-ubah harokatnya. Lihuluwiha, karena tidak terdapat padanya minunit taukid, minunai taukid, 2 jenis nun taukid. Minunai dari 2 nun, yaitu taukid wal inath dan nun niswah. Wa jami'uha marfu'atan. Wa jami'aha marfu'atan, dan kamu mendapati semua fiil tadi itu rofa, marfu. Kenapa marfu? Li khuluwiha min adawatin nasbi wal jazm, karena tidak ada padanya huruf-huruf nasab dan jazm. Ustaz ulangi penjelasan yang sebelumnya. Jika fiil mudhari tidak didahului oleh huruf nasab, tidak didahului oleh huruf jazm, maka fiil mudhari itu i'rabnya marfu. Dan tanda marfu diantaranya adalah dhammah. Namun coba kita baca lagi nih. Walakin ma sabab, tapi apa sebab fi adami dhuhuri dhammah, tidak nampaknya harokat dhammah allati hiya alamatur rafa, yang mana dhammah itu adalah tanda rafa fi awakhiriha, pada huruf terakhirnya. Asababu, sebabnya, anna akhira kulli fi'lin, bahwa huruf terakhir setiap fi'il
min hadhil af'al, dari fiil-fiil ini, harful illah, bentuknya huruf illah, makanya tidak nampak harokat dhammahnya. Wa harful illah, dan huruf illah itu, in kana alifan, jika bentuknya alif, ta'adzara zuhurud dhammati alaiha, dia itu uzur. Maksudnya uzur apa? Tidak bisa menampakkan dhammah pada alif. Wa in kana wawan aw ya'an, dan jika huruf ilahnya adalah wawu atau ya, kana dhammuhu mustathqilan, maka memberinya harokat dhammah itu sangatlah berat untuk mengucapkan berat. Walidzalika lam yakun hunaka bud, oleh karena itu harus, walidzalika la budda min baqa'i harfil illah, harus membiarkan huruf illah sakinan, tetap sukun, wa taqdiru dhamma, dan dhammahnya ditakdir, dikira-kira, alaihi, ada pada huruf illah, fi jami'il ahwal, dalam setiap kondisi. Baik, maksudnya bagaimana? Ya, kita jelaskan lewat papan tulis. Ya, kita ambil 3 contoh kata kerja dari kitab kita. Ada akhsha, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif, tadnu, fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf waw, dan yajri, fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya. Dan alif, waw, serta ya adalah huruf illah. Tadi dijelaskan bahwa fi'il mudhari jika tidak didahului oleh huruf nasab seperti an, lan, idzan, kai, dan tidak didahului oleh huruf jazm yaitu la, nahiyah, dan lam, maka fi'il mudhari itu keadaannya marfu kalau nggak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Dan yang namanya marfu itu di antara tandanya adalah dhammah. Tapi di sini kita tidak melihat ada dhammah di alif, tidak melihat adanya dhammah di waw, dan tidak ada dhammah di ya. Malah kita lihat semuanya sukun. Ini bagaimana nih jadinya? Nah, dijelaskan di kitab kita bahwa alif itu tidak bisa dikasih dhammah. Itu alasannya nggak bisa. Karena alif itu adalah huruf mat. Dia nggak berbunyi. Makanya nggak bisa dikasih huruf, nggak bisa dikasih harokat dhammah. Karena alif itu hanya untuk memanjangkan. Maka dibiarkanlah tetap sukun. Wawu dan ya kalau dikasih dhammah dijelaskan dalam kitab kita alasannya berat. Nah, orang Arab kalau misalnya ngomong tadenuwu itu susah, berat. Begitu pula dengan yajriyu, susah, berat. Kita pun juga merasa berat membunyikan dhammah pada wawu dan ya. Makanya dibiarkan wawu dan ya tetap sukun dan tidak dikasih harokat dhammah. Alasannya kenapa? Lithiqal, karena berat ngucapinnya, sehingga tetap dijadikan sukun. Terus gimana cara mengi'rabkannya? Baik, cara mengi'rabkannya adalah seperti ini. Ya. Cara mengi'rabkannya akan jadi seperti ini. Ini untuk semuanya nih. Ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya dhammatun muqaddaratun ala, biar lebih gampang, ala harfil illah. Li'annahu fi'lun mudhari'un
mu'talul akhir. Seperti itu. Ini huruf ilahnya juga bisa kita rubah. Kalau aksya berarti muqaddaratun alal alif. Kalau tadnu berarti muqaddaratun alal wawu. Kalau yajri berarti muqaddaratun alal ya. Namun biar lebih gampang tulis aja muqaddaratun ala harfil illah. Ini adalah bentuk i'rab untuk aksya, tadnu dan yajri. Baik ya syabab, mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu yang berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan kalian bisa lewat WhatsApp. Kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.